Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 7 hingga ke ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pernah mendengar kata pemulihan. Kata pemulihan berasal dari kata pulih yang mempunyai arti kembali baik seperti semula. Maka pemulihan adalah proses mengembalikan sesuatu atau seseorang ke kondisi atau keadaan semula, baik secara fisik, mental maupun sosial. Secara umum, pemulihan melibatkan proses kembali sehat, pulih dari sakit, atau mendapatkan kembali sesuatu yang hilang atau rusak. Contohnya, seringkali terjadi hubungan antar pribadi atau kelompok yang tidak baik. Maka perlu mengalami yang namanya pemulihan agar terjalin kembali hubungan yang baik. Jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini mengajarkan kepada kita tentang kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita dan ciptaan lainnya yang merupakan pemulihan yang Tuhan nyatakan. Dalam kitab Yesaya pasal 11 ini menyatakan tentang nubuat Nabi Yesaya akan kedatangan Sang Tunas dari Tunggul Isai, Raja Damai yang akan datang yang mengerjakan pemulihan sebuah perdamaian. Dialah Tuhan Yesus yang dikatakan sebagai pemulih dalam kehidupan kita. Salah satu pemulihan yang dilakukan yaitu yang terjadi dalam hubungan antara manusia dengan hewan. Kita boleh melihat di dalam nats kita pada hari ini yaitu di ayat 7 hingga ke ayat 8. Di sini pertama-tama dilukiskan adanya sebuah harmoni antara hewan dan hewan itu sendiri. Namun dinyatakan juga bahwa manusia dan hewan tidak akan bermusuhan lagi. Baik manusia maupun hewan bercengkerama dan hidup dalam persatuan atau kerukunan. Disinilah menunjukkan adanya keadaan yang sangat aman, saling memahami, dan terjadi solidaritas. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, mengingatkan untuk kita semua, yaitu untuk memandang Yesus sebagai pusat hidup kita. Dia adalah Tunas Isai yang memberikan harapan baru dan kedamaian bagi umat manusia. Kita tetap terus percaya kepadanya dan juga kita terpanggil untuk membawa pemulihan dan kedamaian baik di dalam keluarga, lingkungan atau masyarakat maupun juga di gereja. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas cinta kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada hari ini yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan, pemulihan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Oleh karena itu, ajari kami supaya kami juga tetap terus untuk selalu percaya kepada Tuhan, dan kami boleh membawa pemulihan, membawa kedamaian,
membawa kesatuan, persatuan di tengah-tengah kehidupan kami terhadap sesama maupun juga terhadap ciptaan lainnya. Tuhan yang tetap menguasai hati dan pikiran kami. Tuhan tetap selalu lindungi kami. Tuhan yang selalu menjaga kami dalam satu hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih yang telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.